Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kita bertemu kembali di Ngobrol Dunia Bola. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan FPL kita. Setiap minggu ada Game Week 21. Hari ini kita juga ada tamu spesial selain Mas Albana tentunya. Selamat malam Mas Albana. Halo Mas Damas, apa kabar? Dan juga bintang tamu spesial kita ada Mbak Sanas. Selamat malam Mbak Sanas. Selamat malam semua. Ini dia. Kita selalu hadir gestar cewek-cewek ya Mas ya. Tiap minggu. Ya, yang bedain Ngobrol Dunia Bola dengan yang lain ya. Oke. Ini sebenarnya untuk menarik masa aja gitu. Oh, ternyata main FPL nggak harus melulu laki-laki loh. Ternyata ada cewek yang jago bermain FPL, termasuk Mbak Sanas ini ya kan, Mas. Ya, sambil berkenalan juga nih, Mbak Sanas ini sepertinya juga penggemar sepak bola juga ya, penggemar sepak bola Liga Inggris juga. Kalau boleh tahu Mbak Sanas ini fans apa ya? Sebenarnya sih saya bukan fans klub dari Liga Inggris ya sebenarnya. Wih, Liga mana tuh? Indonesia. Liga Italia. Oh, cocok. Waduh, tifosi dong. Yang kemarin habis kalah derby. Aduh. AC Milan. Wah, berseberangan dengan kita Mas Damas. Waduh. Kita berdua adalah fans dari Nerazzurri, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan, iya kita kan kemarin seru. Yang penting kemarin seru. Itu sampai Lukaku nyium keningnya Ibra loh di akhir. Iya makanya. Sebenarnya mereka lagi kangen aja, kangen. Oh, I see. Iya. Reuni ya kemarin tuh, Lukaku. Iya makanya sampai tempel-tempelan gitu kan, saking kangennya sebenarnya. Tapi suka bola itu mulai kapan? Fansnya kalau kelihatan jadi berantem. Suka bola by the way untuk suka bola atau suka fans jadi fans Milan itu mulai kapan? Sebenarnya kalau suka bolanya dari tahun 98 pun udah sering nonton World Cup sih dulu, cuma World Cup doang, dan itu ngikutin ya orang serumah pada nonton jadi ya ikutan aja lah. Jadi tapi belum suka-suka banget lah, baru ngikutin aja orang rumah nonton ikut. Euforia Prancis ya waktu itu ya. Terus kan 98 waktu itu Ricky Martin ya. Ale itu enak aja gitu. Iya. Enak, terus ya udah gara-gara itu, terus habis itu baru nonton lagi World Cup 2002 karena waktu itu Jepang Korea kan, jadi kayak Asia gitu, kayak gitu aja ngikutinnya dulu gitu-gitu doang. Terus baru pas 2003 tuh malah baru tahu kalau ada antar klub gitu, baru ngeh lah waktu itu masih saya umur berapa ya, masih SD lah. Oh apaan nih gitu, kirain tuh bola tuh antar negara doang gitu karena nontonnya World Cup doang. Taunya ada waktu itu lagi nonton, jadi waktu itu tuh kan sebagai anak kecil ya pasti jam 8 jam 9 malam tuh udah disuruh tidur ya. Cuma waktu itu tuh emang anak kecil yang suka insom gitu. Jadi tiba-tiba kebangun. Udah bakat ya dari kecil. Iya, kebangun sampai sekarang. Terus nggak bisa tidur, terus iseng aja nyalain TV gitu, tapi nggak dinyalain, suaranya kecil aja. Nah itu tuh lagi Champions League final Juve AC Milan. Oh 2003 ya, 2002 ya. 2003 betul. Terus nonton, kok kayak lebih seru deh gitu, Mas nonton seru gitu. Terus apaan nih kok abis main ada tendang-tendangan gitu, belum tahu juga waktu itu penalti apaan gitu. Pokoknya bener nonton doang. Aduh kok 0-0, terus kirain ya udah nggak ada yang menang gitu kan, taunya tendang-tendangan penalti, terus Milan menang tuh, terus perendam terakhirnya Shevchenko kan. Ya udah dari situ suka sama AC Milan, dan sebenarnya karena Shevchenko-nya waktu itu. Betul. Jujur saya sebagai rival juga menyukai si Seva juga gitu. Kamu ini dalam arti menyebali sih. Menyebalkan. Karena ketika lawan Inter dia selalu mencetak gol gitu. Iya. Ya, berarti kan bisa ditebak nih. Bisa ditebak kalau Mbak Sanas ini kalau di Liga Inggris ya sukanya sama Chelsea. Oh iya, kelihatan. Sebenarnya malah cenderung lebih Chelsea. Suka. Sebel sebenarnya. Oh iya. Seva pernah di Chelsea loh, Seva. Iya, tapi abis itu serut kan. Aduh, disitulah yang katanya dia kena kutukan gitu. Abisnya nggak pindah kata orang-orang kan, ada gitu. Jadi sebenarnya agak sebel sih. Pada waktu itu kalau ya sama suka. MU, gitu. sama MU mungkin? Sama MU sih netral, tapi karena suami saya suka, saya harus ikut suka gitu. Itu benar itu. Harus suka sama MU. Harus suka gitu. Sebenarnya sih ya netral lah gitu. Dibilang nggak suka, nggak juga, netral aja.
Cuma Lebih sekarang baik harus menjauhi ikut suka. MU, Mbak. Takut dibully satu dunia. Maaf, tempat kerja saya sudah dibully satu negara, jadi saya udah biasa. Oh iya nih, ngomong-ngomong kan Mbak Sanas ini Mas Damas, ini adalah salah satu pekerja di salah satu ini ya industri bola Indonesia ya, yaitu PSSI betul ya? Iya. Wah keren. Ini kita tamu spesial banget nih gitu. Insya Allah dunia bola emang paling pas kuat gitu. Paling pas kalau ada PSSI kayak gini ya. Kemarin-kemarin tambah PSSI juga nggak apa-apa kali ya. Jadi plan ke depan buat PSSI, buat Indonesia sendiri ada apa Mbak? Kenapa jadi ngomongin ini? Jangan. Siapa tahu kan. Kita berharap semoga nanti ke depannya ada fantasi Liga Indonesia. Nah, cocok tuh kalau ada tuh. Kita bisa buat main-main di sini ya. Betul. Itu adalah salah satu strategi banget loh buat menarik massa dan narik audiens juga. Kayaknya pas entah, pokoknya saya ingetnya logonya waktu itu masih antara Gojek atau Gojek Traveloka ya, sempat ada tuh FPL-nya. Karena saya ngeliat dari gitu ya? Liga 1 match waktu itu buka di story-nya ada swipe up gitu. Ayo main fantasi Liga 1 ya. Cuma kayaknya entah di season itu doang mungkin ya. Nanti kita pasang triple captain kayaknya ya. belum lanjut triple lagi. Semoga di Liga season 2021 Amin. kalau udah mulai ada fantasinya ya. Saya salah satu pecinta sepak bola Indonesia juga kan, yang dimana kita sangat rindu banget nih buat nonton Liga Indonesia kan. Ya walaupun kita tahu banyak orang yang melihat Liga Indonesia ini sebelah mata lah, nggak dibanding Liga Eropa. Tapi bagi kita yang notabene benar-benar membawa nama kedaerahan gitu, bahkan sampai fanatik banget terhadap sepak bola Indonesia itu ya pasti rindu banget ya. Kita berharap juga PSSI dan operator liga segera ya merealisasikan Liga Indonesia season 2021 nih. Amin. Amin. Oke, kita kembali ke topik lagi ya. Kembali ke topik. Oke, Mbak Sanas. Gak apa-apa diselipkan doa, siapa tahu terkabul kan. Iya dong. Habis itu kita balik lagi ke topik. Kita mengenal Fantasy Premier League ya Mbak Sanas ya. Sejak kapan Mbak Sanas bisa kepincut sama Fantasy Premier League? Iya, berhubung kan tifosi juga. Kok bisa ya FBL? Main itu pertama 2018 ya. Tapi di musim 2018-2019 pas udah masuk 2019, jadi kayak Januari Februari 2019 gitu. Taunya juga jadi kayaknya di waktu-waktu itu saya baru temenan follow-followan Twitter sama salah satu teman saya yang tweetnya tuh tentang FPL terus gitu. Jadi dia tuh kayak ngasih summary game week, tiap game week, terus siapa yang direkomendasiin untuk dibeli, siapa yang keluar, terus pakai free hit, pakai triple captain dan segala macam. Apaan sih ini gitu kan, jadi penasaran ya gitu. Apaan sih ini? Terus ya udah coba buka FPL gitu kan. Apaan nih? Terus daftar. Ya udah waktu itu masih ya pakai autopic itu kalau awal-awal ya kalau salah ada autopic udah pakai itu aja. Terus udah main, terus ya udah nggak ngerti kan, cuma dicek lah tiap minggu ternyata ada poin apa segala macam. Nah baru lama kelamaan ya jadi seru ya ternyata gitu. Ngelihat poinnya turun di bawah average gitu kan, terus akhirnya nemu ada rasa penyesalan juga ya di situ karena sering nge-tweet juga. Akhirnya kan kalau lagi kesel kan nge-tweet ya si ini nggak main gitu, si ini minus kena kartu gitu. Baru ada yang nyaut kan, ini aja begini aja. Jadi ngobrol nyambung juga sama teman-teman di Twitter gitu. Jadi udah akhirnya jadi ikutan lah tiap sampai sekarang gitu. Dan pas masuk season 2019-2020 itu diajak sama temen yang emang ada grupnya sendiri gitu. Jadi grup dulu teman-teman futsal kuliah itu bikin liga yang berhadiah gitu. Jadi ikutan nih Nas gitu, bayar segini nanti kalau yang juara 1 dapat hadiah gitu. Bayarnya juga
yang kecil lah, kecil sok banget. Ya pokoknya sekian dan bisa lah gitu. Hadiahnya tiket umroh ya. Ikut dong. Aku ikutan loh yang ibadah league itu yang Serius ada? Iya, hadiahnya umroh. Oh, di mana itu? Ibadah Tours FPL namanya. Wah, gokil. Itu Rencananya yang juga gitu. ikutan 2.000-an sampai 3.000 kayaknya. Oh, kita Rencananya juga gitu ikut. kan? Iya, Ada kita juga hadiahnya gitu. umroh. Kita juga pribadi ya Mas ya, kita juga bikin Iya. Mbak Sanas hadiahnya Oh umroh. gitu. Iya, tapi titik kumpulnya di Madinah langsung. Untung nggak di Soekarno-Hatta. Oh enggak. Jadi untuk makan, tur dan menginap itu exclude itu di luar. Kirain maksudnya umroh hadiah, tapi ditanggungnya sampai bandara Soekarno-Hatta. Nah itu mah ya, sananya bayar sendiri. Enggak, kalau kita kan titik kumpulnya di sana. Oh di sana ya bagus. Langsung ketemu di sana ya nggak Mas? Iya betul. Oke. Pemain favorit Liga Inggris sendiri nih di season ini ada siapa? Kalau aku sih dari awal yang nggak aku jual-jual tuh Vardy sih. Cuma sayangnya Leicester City nih. Cedera ya. Iya, sayang sekali. Tapi sampai ya itu karena game week 15 tuh udah nggak aku lihat-lihat lagi kan kemarin. Udah diemplongin aja, nggak dicek-cek. Baru kemarin nih ngecek kan. Karena baru ngeh juga ternyata banyak yang game week berapa tuh ada klub-klub yang nggak main kan, yang strip-strip. Ya, blank game week. Jadi blank game week dan double. Kayak, aduh ini kayaknya harus dirombak lagi nih, harus dipedulikan lagi gitu. Tahu ya, kaki cedera ya, aduh gitu. Terus belum tahu nih mau ntar ganti siapa. Tapi selama main FPL selama main FPL kurang lebih 2-3 tahun ini nih, pencapaian poin terbesar dari Mbak Sanas berapa, Mbak? Aduh, berapa ya? Paling besar. Kayaknya kan pasti paling besar teringat dong. Cuma 70-an sih. 70? Ya, lumayan besar lah itu untuk ukuran pemain FPL. Kan rata-rata Mas Thomas sendiri 35 ya, Mas ya? Kayak gitu sih, Mas kayaknya gitu sih, enggak lah. Ya, Ingat aku 40 paling gede 70-an. 70-an kalau tiap minggu mah udah langsung berangkat ke Inggris. Tiap minggu. Kalau tiap minggu udah berangkat ke Inggris. Oke. Tapi kalau Mbak Sanas nih, Mbak Sanas ini kalau kita bicaranya langsung ke kalau pemain favoritnya jelas Jamie Vardy nih. Kalau misalnya disuruh milih satu pemain lagi yang favoritnya yang suka menyumbang poin di FPL sebenarnya siapa sih favoritnya Mbak Sanas itu? Andalan banget gini. Andalan Son. Kalau Mas sih. Albana itu kan punya, Mas Albana itu punya siapa? Heung-min Son Heung-min. Oh ini nih. Kapten Son ini. Ya, ini karena drakor atau karena permainannya nih? Karena permainannya ya. Oh, karena permainannya. Tapi Son itu diprediksi loh pekan ini yang pekan 20 ini Son itu diprediksi akan poinnya banyak banget nih Son sama Harry Kane untuk pertandingan game week 20 ini rencananya. Kan lawannya Liverpool kalau nggak salah kan besok? Iya, lawan Liverpool. Yang nanti malam nih masa lawan Liverpool. Iya. Son juga. Ini pasti seru nih pertandingan nanti malam. Ya pasti saling jual beli serangan nanti. Ya berharaplah skornya banyak 3-5 atau berapa gitu ya. Soalnya saya game week 20 pasang kapten Bruno, kalau Mas Albana pasang kapten Bamford ya nggak Mas? Betul. Kita sama-sama zong ya, jadi tidak ada pembulian di sini. Tapi karena Mbak Sanas ini sudah meninggalkan game week berapa lama ini? 5 game week ya? 5 game week. 5 game week dan otomatis ini kan akan mencoba merotasi di game week 21 nih, ya kan? Kira-kira dari kan Mbak Sanas sudah mulai baca-baca dan analisa nih. Kira-kira kalau dari kami nih minta 4 pemain masing-masing di segala posisi ada siapa aja Mbak? Gitu dari kiper dulu deh. Kiper saya kayak nggak akan saya ganti. Sebenarnya kalau saya main soalnya kiper emang kayak bukan nggak peduli ya. Ya udahlah gitu loh. Yang penting murah.
Betul Kalau betul kiper itu biasanya saya itu yang harus dicari itu yang penting murah. karena di tempat yang lainnya mahal-mahal. Iya. Jadi biasanya Karena kiper pasti saya. fokusnya di Nggak penting tengah. murah dong. Harusnya yang penting murah dan poinnya banyak. Nah, itu Ya, maksudnya. harapnya sih begitu. Ya kalau yang kayak misalkan De Gea kan yang penting mahal kebobolan juga. Jangan MU lagi lah, ini Oh, mau bukan ya. Tolong jangan dibahas. Iya, oke. Jadi kalau ada kiper yang murah dan poinnya bagus ada siapa nih? Kalau saya sih sekarang pakai Patricio Wolves, Patricio Rui Patricio ya, dari Wolves. sama Matthew Ryan. Wih, ini yang banyak clean sheet nih, banyak orang juga nih yang pakai Murah. Ryan ya. Pas saya beli murah kok. Yang penting. Tapi sekarang kan dia di Arsenal nih, nggak Iya, di. Sekarang nggak main nih. Tapi kan Iya, buat cadangan, iya. Nggak apa-apa lah. Cadangan. Kalau back nih, kalau back ada posisi di back nih ada siapa aja nih? Kalau back sekarang itu agak hamsyong ya. Webster. Dari ini ya, Brighton ya, Webster ya. Brighton. Wah, ini Terus jadi pilihan Dan bagus Chilwell. Wih, Chilwell, oke. Wah, Chilwell Ini Terus back mahalnya. Robo. Oh, ini juga mahal jelas Robo. Kaki digitalnya mahal ini. Iya. Sama Cresswell. Wah, ini kita tuh sukanya kaki kidal semua ini. Iya. Satu lagi mungkin ini kali Alex Telles. Yang dicadangin Zoma. Oh, Chelsea. 2 Chelsea ya. Tapi Zoma kayaknya perannya sudah tergantikan Rudiger sih. Tapi ya nggak tahu juga sekarang sih pelatih baru. Iya, bisa aja malah Jorginho jadi back. Kalau di tengah nih ada siapa aja nih? Selain Son kan tadi pemain favorit ya, yang nggak mungkin diganti nih. Son, Wilfried Zaha, Rodriguez, James ya. Iya, James Rodriguez sama Ward-Prowse. JWP. Milih karena mampunya dia, tapi lumayan juga kok ternyata. Cadangannya ada siapa? Itu tadi yang dicadangin si Zoma, back. Terus di tengahnya yang dicadangin si Prowse. Sama satu lagi? ada Costa, Leeds. Helder Costa, ini ya, Leeds. Ini yang menarik ada loh, yang menarik ini Zaha ini menarik sekali. Ya. Zaha juga aku dari musim kemarin mainin terus sih, ya. Ya Zaha kan lumayan. Posisinya kalau main aslinya kan dia pasti sampai depan gawang ya. Iya, posisinya dia striker kalau aslinya. Ya, di sini untung jadi midfielder, cocok banget ini. Sebenarnya yang saya suka itu adalah Rodriguez di sini kalau dari pilihannya. Karena Rodriguez sudah mulai kembali pulih dari cedera dan kemarin juga sempat cetak gol kan. Ya, selain kita tahu kan Ancelotti punya pemain favorit tuh di lini tengah ada Alan ya kan. Nah, Rodriguez ini sebenarnya ya salah satu pemain favorit Ancelotti di mana dia melatih, di situ Rodriguez ada. Dari dia di Madrid, Munchen sampai dengan Everton ya kan. Otomatis ya. Di bawah ini. Enggak, di Napoli pasti di bawah juga. Enggak jadi, enggak ada duitnya. Enggak ada duitnya. Oh iya. Nah, untuk posisi striker nih, ada siapa aja, Mbak? Calvert-Lewin. Sama ini Vardy-nya belum diganti. Jadi 0. Mungkin ada opsi lain untuk mengganti siapa sih yang mengganti Vardy gitu. Firmino lah. Kayaknya minus nanti duit saya. Oh gitu. Firmino 9 loh. Lacazette kali ya. Oh nggak suka Arsenal. Jadi nggak suka Arsenal, nggak suka Chelsea. Tapi ya, kalau MU kayaknya nggak mungkin Martial gitu. Jangan. Cavani lah. Cavani. Harry Kane. Atau enggak? Kayaknya Kane tuh berapa sekarang ya? Ini kan Vardy 11,3. 10 nih Vardy. Kalau Kane 11,3. Kalau kita ambil Kane, otomatis masih ada sisa 6,6. Gitu.
dari 6,6 kita bisa ambil pemain kayak Wilson. Ini Wilson aku satu lagi. Nah sekalian saya nanya deh, menurut Mas Fardi saya ganti siapa ya? Kalau saya pribadi ya. Malah curhat. Kalau saya pribadi sih antara Antonio atau Watkins sih. Kalau aku beda nih. Kalau harusnya sih kalau ganti siapa itu? Ganti Vardy ya gantinya dari Manchester City nih harusnya. Kapjes. Iya City kayaknya lagi on fire kemarin. Ya. Jual pemain itu tengah kembali ke feeling sih. Tetap aja walaupun analisa sebagus apapun tetap feeling. Iya betul. Apalagi kan Pep Guardiola sukanya ngeprank kita, Pep Guardiola. Kita belinya Sterling yang dimainin Mahrez, ya enggak? Kayak gitu. Pep Guardiola kayak gitu terus-terusan. Yang bisa membaca kepala Guardiola itu hanya kita menganalisa lewat zodiaknya dia itu apa sih. Kita pasang Mahrez yang dipasang Foden kayak itu emang kurang ajar tuh Pep. Tapi kayak kemarin lagi pada ngomongin Cancelo ya. Iya rame tuh. Kita terkecoh banget loh. Yang digadang-gadang Stones atau Dias loh. Cancelo 2 gol. belum lagi itu yang tengah aku belinya kemarin Foden. Yang moncar malah gundukan lagi ya. Kacau. Iya. Tapi kalau untuk Game Week 21 ini dari yang Mbak Sanas tadi sebutin nih, kira-kira nih untuk apa super kapten ya Mas Damas ya. Yoi. Iya, kira-kira dari susunan pemain ini kita susun dulu deh. Untuk posisi backnya ini berarti formasinya 3-5-2 atau 3-4-3 atau 4-4-2? Ini kemarin masih 4-3-3 nih. 4-3-3. Pakai si Vardy. Mungkin nanti mau 4-4-2. 4-4-2. Berarti antara Ward-Prowse sama Costa ya? Siapa Mbak kalau dari Ward-Prowse sama Costa untuk dipilih 4-4-2? Costa tuh ini sih kayaknya dari kemarin kecewa gitu. Kalau Costa ini kayaknya perannya udah diganti Raphinha. Iya. Iya. Dan jadi kayaknya memang tempat Costa udah mulai sedikit menghilang. Jadi kalau Ward-Prowse sih mungkin boleh lah. Iya. Kalau dari ngikut. Iya. Kalau dari 3 striker ini yang menurut Basanas harus dicadangkan itu ada siapa? Antara Wilson, Kane, sama Lewin. Kalau harus dicadangkan jelas itu. Deng. Lihat lawannya. Kita tahu sendiri Newcastle akan lawan Everton. Nah, ini pertemuan antara Wilson dan Calvert-Lewin. Sedangkan Tottenham akan melawan Brighton. Cadangin Wilson. Oke, cadangin Wilson. Setuju banget nih. Jadi JWP naik seperti ini ya. Kipernya naik itu kipernya. Ini nggak main ini Rian. Yang main Patricio. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan formasi terbaik untuk Game Week 21. Dari susunan line up 11. Kira-kira untuk super kapten rekomendasi dari Mbak Shanas ini ada siapa nih buat Game Week 21? Aduh. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Aduh, tetap aja aduh. Kebanyakan malah salah, yang milih jadi salah. Kan waktu itu banyak yang kaptenin salah tuh. Malah zong kan. Iya, nggak ada yang tahu. Gimmick kemarin 2 juta orang atau 2 juta manajer memilih Bruno sebagai kapten. Itu kan menangis berjamaah. Iya. Aku itu malah iseng kaptenin Son pas game week berapa ya, kayak awal-awal tuh 36 apa poinnya. Wah iya itu gila sih. Wah itu 2 atau 3 ya itu ya. Itu. Kayaknya iya antara 2, 3 atau 4. Ya pokoknya masih awal-awal tuh. Padahal nggak. Berarti dari kami minta keisengan rekomendasi dari Mbak Sanas untuk game week 21 nih.
tetap Son sih. Nggak tahu aku Son ya. karena anaknya feeling ya, dan mungkin kayak Son kan pemain AFC waktu Asia gitu. Jadi harus kita dukung gitu. Dukungnya lewat Oke. ini gitu. Ngasih Local kapten. pride. Ini Asian pride Tapi ya emang jadi. itu, Asian tapi emang Pride. permainan Spurs emang luar biasa. Kalau Son sama Kane main bareng, mainnya away, Hmm. ya nggak peduli main away atau main home. Kalau dua orang ini main ya sebenarnya ya dua orang jadi poin, jadi target poinnya. Ya bisa jadi Son jadi 2 gol 2 assist, Kane-nya juga 2 gol 2 assist gitu kan. Cocok kan? Iya. Mm-mm. Yes. Sama-sama saling melayani ya. Nah, dua orang ini Tapi dua orang ini kalau khawatir kalau mini match postpone, wah kira-kira untuk itu. vice captain itu ada di mana gitu? Aku sih Vice ini Calvert-Lewin. Lewin, iya, cocok. Itu juga pas. Ini juga iseng waktu itu Calvert-Lewin tuh. Gara-gara pas dia ngegolin kapan tuh yang pokoknya poinnya dia juga gede. Iseng aja terus harganya masuk nih. Ganti jadi dia. Terus aku pasangin Vice mulu kan. Kalau nggak kapten tuh ganti-gantian lah sama. Pokoknya yang aku pasang kapten sama Vice tuh antara Vardy, Lewin, Son. Gitu-gitu aja ganti-gantian. Waktu itu kapan kaptenin Lewin juga gede sih. Lumayan. 1 assist 1 gol ya waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi 30. Wah, ini Mbak Sana selain jago analisa, jago feeling juga. Kebanyakan feeling, Mas. Kebanyakan feeling. Tapi bener. Squad ngobrol dunia bola nih, squadnya jadi paten aja nih squadnya. Iya, ini kalau bisa dilihat di layar, ini sudah saya bikin formasi untuk Game Week 21 sih. Ya mudah-mudahan bisa di ranking 10.000 lah ya dunia. Oke. Mimpi yang sangat nunjau. Tapi nggak apa-apa. Kita namanya FBL itu nggak ada namanya expert, Mbak. Namanya betul, semua kembali lagi ke beruntungan. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh para juara FBL dari tahun ke tahun sih, mereka sih nggak pernah bilang saya itu expert, enggak. Ya ini semua faktor luck. Ya kita juga di sini kan just fantasy ya, jangan dibawa ke real jadi baper kalau misalnya namanya juga fantasi. Oke. Dari Mas Tamas ada tambahan lagi, Mas? Ini kalau boleh milih nih kaptennya, kalau aku sih nggak cocok sama kalau kaptennya Son. Kalau aku sih lebih suka kaptennya Harry Kane aja nih. Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan, nggak apa-apa. Masing-masing bisa beda pilihan. Kalau aku sih lebih suka Harry Kane karena Kane lebih menjanjikan loh di sektor itu untuk pertandingan besok. Tapi nggak tahu, kita juga nggak ngerti. Iya, betul. Tapi kalau saya sih cenderung suka ke Son. Karena Kane sendiri, karena Son sendiri ini sebenarnya jadi servisnya gol dari Son itu dari Kane gitu. Kane-nya yang malah mengumpan, Sonnya yang sebenarnya yang jadi finishing. Biasanya seperti itu sih. Lari gitu kan. Iya. Tapi kan apa ini kan soal sebenarnya. Tapi ini juga yang harus dikhawatirkan, nanti pertandingan Liga Inggris ini kan banyak sekali partai tunda ya. Partai tunda. Jadi meskipun ini pilihan kita, buat teman-teman manajer yang lain juga silahkan melihat apakah pemain-pemain ini ada yang hanya di beberapa pertandingan saja. Jadi sangat mengkhawatirkan kalau misalnya tiba-tiba pertandingan Brighton lawan Tottenham di cancel nih, itu berarti ada 3 pemain nggak bisa main. Gitu. Jadi buat jadi wacana buat teman-teman semua biar nggak melulu pada 1 atau 2 pertandingan saja. Tetap di pertandingan pemainnya diratakan aja biar aman gitu. Nah, betul. Sebelum kita tutup juga, di sini saya ada menemukan keganjalan antara Webster dan Zouma. Webster ini kan Tottenham ya, akan melawan Tottenham. Sedangkan kita mengaptenkan Son. Otomatis ini akan saling bertemu. Mungkin kalau saran saya mungkin kita ganti dengan Zouma yang tidak. Zouma 2 pertandingan terakhir nggak main, Bos. Atau Zouma-nya berarti udah ganti aja. Atau diganti dengan Wilson. Oh iya, atau 3-4-3 udah. Siapa tahu sama-sama ngegolin kan antara Wilson sama Calvert-Lewin. Kalau Zouma ini kasihan 2 pertandingan nggak dimainin sama pelatih lama atau pelatih baru. Lampard juga nggak mainin, Tuchel juga nggak mainin. Iya. Yang jelas Kiwel.
Ya ada fenomena bagus loh di Liga Inggris ini. Jadi Apa ini itu? saya juga mau nanya juga Mbak Sanas nih. Ini kan si Chelsea pelatihnya baru lagi nih Chelsea. Tuchel gimana cara Tuchel. ngomong Bacanya gimana namanya? ngomongnya tuh? Tuchel. Kalau Tuchel ini raup dulu. Oh ya Mbak, ini kan kita Ya. udah selesai nyusun FPL ya. Sebelum kita tutup, mungkin sedikit kita dikasih bincang-bincang sedikit tentang Mbak Sanas ini kan bergelut di bidang industri ya, bola PSSI ya. Kesan-kesannya gimana sih Mbak jadi pengurus gitu di PSSI? Dan ditambah udah berapa lama kalau boleh tahu nih? Berapa lamanya dari udah jalan mau 3 tahun. Zaman ketua umumnya siapa Mbak? Pak Edi. Oh Pak Edi ya. Pak Edi. Kalau untuk kesannya sih ya pas awal sih masih sangat-sangat terbawa euforia ya, maksudnya kayak iya, dream come true suka loh. nonton ya, kayak suka nonton terus tiba-tiba sekarang tuh bukan di tribun kalau lagi match tuh tapi di bawah gitu. Jadi dulu tuh euforia banget, kayak seneng banget ya, itu betul mimpi yang kenyataan. Cuma ya kesini-sini sebenarnya udah lebih ya kayak orang ngantor biasa aja sih ya tiap hari ada target yang harus dicapai, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi euforia yang itunya udah nggak ada gitu. Paling sekarang ya udah pokoknya punya target, how to achieve target, ya kerja aja biasa sih. Apalagi sekarang dari pandemi ya benar-benar turun banget kan, lo teh kayak ya nggak ada match sama sekali gitu, dan harus beradaptasi dan harus mencari hal-hal lain gitu, hal-hal baru gitu. Jadi sekarang mungkin lagi bukan masa senang-senang, justru kayak lagi gimana nih berpikir keras gitu, karena match gak ada, liga gak ada, semua lagi lesu gitu ya. Banyak-banyak mungkin kalau kesana di 2020 kerja di sini ya jadi lebih banyak berdoa gitu kayaknya. Menolong hanya lebih dekat doa dengan gitu. Tuhan ya. Iya, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa, bukan sesuatu hal yang kita kontrol gitu, kecuali ya itu berpikir gimana caranya beradaptasi dengan ya keadaannya kayak gini, mau gimana lagi, berarti harus ada yang diadaptasi, harus ada sesuatu baru dilakukan gitu. Itu aja sih. Wah. Tambahan nih Mbak Sanas nih. Tapi di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya ada satu fenomena yang menarik juga loh Mbak. Kalau sekarang banyak menjamur tim-tim fun football kayak ada ya, itu mengganti kompetisi ya. Ada Avengers, kemudian juga di Solo juga ada Pasnet FC, terus ada banyak sekali football travel dan lain-lain. Itu kan ya semoga aja dididik sama PSSI, mungkin jadi ini bisa jadi fun-nya ini dibawa untuk jadi hiburan di PSSI, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau gimana menurut Mbak Sanas melihat fenomena seperti itu gimana Mbak? Di jeda kompetisi ini gitu. Iya, sebenarnya agak bingung juga ya kalau kita sebagai orang yang tahu pemain, misalnya kita yang ngomongin fenomena pemain pro yang main fun football ya. Iya. Bukan fun football doang. Kalau fun football doang sih ya gimana, maksudnya kalau di luar negeri tuh liga, nggak semua luar negeri sih, tapi misalnya kita ngelihat yang sekarang kita tonton aja, Inggris, Spanyol, Italia, yang masih jalan, Prancis, Jerman dan lain-lain, itu liga pro-nya jalan, tapi justru yang kayak fun football terus tarkam itu nggak boleh karena tidak bisa dikontrol. Tahu dari mana? Nggak ada penonton. Tahu dari mana? Protokol gitu kan. Sedangkan kalau di sini ya ternyata justru lagi marak-maraknya nih. Fun football semakin banyak karena hiburannya kehilangan kita yang biasa kita tonton. Ya mau nggak mau nonton yang kayak gitu. Dan menurut saya sih ya ada plus minusnya ya. Kalau saya ngeliat dari segi dari segi saya kerja di sepak bola ya pasti menyayangkan. Ya kok padahal pengennya kan yang liga gitu misalnya yang jalan ya lebih terukur, lebih sistematis, lebih protokol bisa dijaga dan lain-lain gitu. Kenapa yang ini malah jalan? Cuma ya kita ambil positifnya juga ya. Indonesia tuh benar-benar
suka itu sama sepak bola, benar-benar terhibur dengan sepak bola sampai yang fan football aja yang mereka mungkin tidak ada fanatisme dan emang baru nongol aja tapi enjoy nontonnya dan seneng nontonnya dan emang terhibur gitu ya, itu sebenarnya positif juga gitu. Setuju. Saya harapannya fan football yang ada itu tetap mematuhi protokol gitu ya, gimana caranya mau kesadaran diri gitu, Mas Damas dengerin. Jadi Mas Damas ini salah satu ini loh CEO Liga tim Pasnet FC loh. Yang cukup terkenal ini. Waduh. Oke, tapi emang harus gitu. Tapi harapan kita semuanya sama. Harapannya semua sama bahwa nanti di bulan Juni. Di bulan Juni atau di bulan Mei liganya bergulir, ya nggak? Ya, betul. Dan saya juga seperti yang tadi Mbak Sanas bilang kan, bagaimana masyarakat Indonesia sangat antusias, sangat sukacita ya kan terhadap Liga Sepak Bola Indonesia ini, bahkan sampai Liga Fan Football aja ditonton kan. Itu menandakan bahwasanya pesan kepada para petinggi yang mau menjabat nantinya menjadi presiden, bahkan calon presiden yang mendengarkan podcast ini lebih baik memfokuskan terhadap sepak bola Indonesia ya. Pasti banyak pemilihnya karena masyarakat inginnya Indonesia itu juara, betul ya. Kita juga berharap seperti itu. Gitu. Ya, apalagi tahun 2023 kita jadi tuan rumah Piala Dunia kan? 2020 ya. 2023. Ya, terus stadion udah jadi semua nih stadionnya. Ya, lapangannya harusnya dipakai lah bulan Juni nanti, ya nggak Mas? Amin. Satu lagi sebelum ditutup, Mbak Sanas ini kan menjabat sebagai koordinator sponsorship PSSI ya. Berarti Mbak Sanas ini yang membawa Shopee dong untuk menjadi sponsor Liga 1. Nah, Mas, kalau Liga kita bicara tentang Liga 1, Liga 2 dan Liga 1 U20 atau U19 tergantung tahun, itu di PT LIB. Jadi kayak kalau misalnya kita ambil Liga Inggris itu kan ada Premier League, ada DFA. Nah kalau saya tuh di DFA-nya, kalau LIB itu Premier League-nya. Semacam itu. Jadi Mbak Sanas yang kelas 2-nya ya? Atau bukan kelas 2 juga sih. Yang bawa ambil ke timnas gitu ya? Bukan, atau beda lagi? Iya, kalau timnas. Yang timnasnya, khusus timnasnya ya. Pokoknya selain Liga 1, Liga 2 dan Liga 1 U19, U20 itu sih semuanya. Berarti termasuk dengan apparel Mills ya? Termasuk. Wah, keren. Kita tahu Mas Damas ya, jersey timnas Indonesia ini udah launching dan keren banget. Kapan kita mau pakai ya kan? Kita mau beli tapi kapan pertandingan gitu. Kita sebenarnya pengen beli lalu kita datang ke stadion, ya kan? Bawa jersey original ke stadion terus nonton ya enggak? Betul. Waduh. Kangen banget nonton stadion ini. Aku terakhir nonton kemarin waktu Manahan diresmikan, cuman itu aja. Udah berapa tahun? Februari 2020 terakhir, itu terus nggak ada nonton lagi. Wah, luar biasa, ini lama sekali nonton bolanya nih. Iya, semoga. Tapi kalau untuk event internasional kelas timnas nih, kira-kira ada nggak ya Mbak ya sebelum Liga gitu? Kalau sebelum Liga sih dengan asumsi Liga katanya mau mulai Juni. Anggaplah misalnya Juni, kayaknya belum ada sih. Belum ada ya. Nggak tahu nih pengumuman yang terbaru ya. Buat kualifikasi Piala Dunia belum keluar nih, terakhir masih on schedule kan Maret. Cuma nggak tahu nih apakah akan digeser lagi. Gitu. Oh iya, tapi tetap nggak ada penonton ya? Nggak ada penonton. Nah, kalau kalian ingat, sebenarnya sebelum pandemi ini kita itu karena pertandingan yang lawan Malaysia waktu itu baik kita home atau away itu. Kualifikasi Piala Dunia ya. Emang dihukum ya, emang dihukum. Jadi betul. Jadi pandemi nggak ada penonton ya, sama aja sebenarnya. Emang nggak boleh ada penonton gitu. Iya, kita kena kena ban ya dari FIFA ya karena lempar flare ya. Wah itu jangan diulang ya buat para supporter nanti kalau kita udah ayo kita tanding chance
sekencang-kencangnya aja Ya, gitu. kita Untuk bikin rivalitas aja hanya 2 kali 90 menit Iya. aja, dan itu Betul. sudah kita mencontohkan Liga Eropa di sana lah, atau event internasional Eropa di sana, bahwasanya untuk rivalitas itu ya cuma nge-chain aja, baik itu lewat chance atau lewat itu kalau derby Milan itu yang besar baliho ya, atau apa itu ya? Tifo. Tifo Ya. yang ularnya inilah disabet sama setan dan sebaliknya. Oke. Ularnya sekarang luar biasa loh, ularnya nggak bisa sama setan. Iya, ini mohon maaf sekali ya untuk Mas Anas ya. Berhubung ini, waduh kok bisa kebetulan sekali gitu. Oke. Kebetulan dan ada 2-1 juga sama persis kan? Wah, drama banget sih. Oke Mas Damas, Mas Anas, kalau dari saya sih cukup sih. Dari Mas Damas mungkin ada tambahan atau masukan lagi? Oke, cukup juga. Terima kasih sekali buat Mbak Sanas atas waktunya. Terima kasih juga untuk Mas Alban atas waktunya. Sama-sama Mas Damas. Terima kasih sudah diajak. Thank you banget. Ya, jangan lupa disimpan sekuatnya, jangan lupa diatur sekuatnya besok hari Sabtu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah saatnya mulai lagi game week 21, dan semoga kita semua tetap panah hijau, poinnya luar biasa. Jangan sampai salah milih kapten, oke ya? Jangan salah berarti ya. Jangan salah milih kapten. Tapi kalau milih kapten salah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan salam ngobrol dunia bola.